Sugeng dalu Bapak Ibu, selamat malam semua. Semoga semuanya. Terima kasih sekali kepada para romo dan para anggota tim katekese paroki. Sungguh terima kasih bahwa kehadiran para saudara semua pada malam hari ini menjadi rahmat bagi umat di Keuskupan Surabaya. Dan memang apa yang Bapak Ibu kerjakan selama tahun-tahun sulit ini, hari-hari sulit ini, Bapak Ibu berada di barisan terdepan untuk menemani umat dalam kesetiaan, menempuh banyak hal yang tidak mudah, maka kesediaan Bapak Ibu semua, para romo, menjadi rahmat Allah bagi Gereja Katolik Keuskupan Surabaya. Meski dalam situasi yang sangat terbatas, ketika kita selesai pada bulan Mei, begitu ada gelombang kedua pandemi sampai sekitar Agustus pertengahan atau awal Agustus begitu. Meski demikian, begitu selesai, saya melihat banyak paroki kemudian bangun kembali, menyegarkan diri, untuk memulai dengan bulan Kitab Suci Nasional. Terima kasih sekali. Terlebih-lebih paroki calon paroki Ngerambe yang juga susah payah mempersiapkan diri untuk menjadi paroki. Kemarin sempat ke Ngerambe dan ke Mbula untuk menemani para saudara yang ada di sana. Saya melihat dan menyaksikan, merasakan semangat para saudara semua sebagai warga gereja untuk tetap menjadi mewartakan kabar gembira kepada orang-orang di sekitarnya. Beberapa hari lagi, para saudara, setelah kita lepas dari bulan Kitab Suci Nasional, beberapa hari lagi kita memasuki bulan Oktober yang dikhususkan oleh gereja menjadi bulan Rosario. Dalam bulan Oktober ini, selain juga bulan Mei yang disebut bulan Maria, kalau Oktober bulan Rosario, banyak orang bertekun setiap hari berdoa Rosario, baik secara pribadi maupun kelompok dalam keluarga yang merupakan kekuatan iman bagi kita semua sebagai gereja. Maka untuk mengisi bulan Rosario tahun ini, kita akan sedikit melihat bahan-bahan yang akan ditawarkan oleh Komisi Kateketik, yaitu mengenal Yesus Guru dan Tuhan dalam peristiwa gembira. Kita mulai tahun ini dengan peristiwa gembira, tahun depan dengan peristiwa sedih, tahun depannya lagi dengan peristiwa mulia, dan berikutnya tahun keempat dengan peristiwa terang. Jadi kita mengenal Tuhan Yesus, Guru dan Tuhan dalam peristiwa gembira, dan tahun depan kita bersatu dengan Yesus, Guru dan Tuhan. Kita merenungkan tentang peristiwa sedih tahun depan. Baik Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali perjalanan kita selama tahun 2021. Perjalanan mengenal Yesus Guru dan Tuhan di tahun 2021. Kita awali di masa Advent, berdoa bersama Bunda Maria dan Santo Yosef menantikan kedatangan Tuhan. Setiap kali kita buka tahun liturgi gereja dengan masa Advent, maka perjalanan kita juga dibuka dalam masa Advent. Lalu setelah itu dilanjutkan ke masa Prapaskah bersama Simon Petrus mengenal Yesus Guru dan Tuhan. Ini biasa kita sebut pendalaman iman APP pada waktu itu. Lalu pada bulan Maria kita merenungkan bersama Bunda Maria mengenal Yesus Guru dan Tuhan. Lalu bulan Kitab Suci yang sekarang masih berlangsung mengenal Yesus Guru dan Tuhan dalam Injil Markus. Tahun depan Injil Matius, tahun depannya lagi Injil Lukas, dan tahun depannya lagi Injil selanjutnya.
Itulah perjalanan kita Bapak Ibu, dan sekarang kita akan memasuki bulan Rosario, maka kita mempersiapkan diri dengan tema mengenal Yesus Guru dan Tuhan dalam peristiwa gembira. Apa yang kita siapkan nanti berupa ibadat Rosario Bapak Ibu, bukan pendalaman iman. Jadi teks nanti yang akan diberikan merupakan ibadat Rosario. Namun sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat, menyegarkan kembali tentang Rosario Suci dan bulan Rosario. Uskup Agung Fulton Sheen, seorang uskup agung di Amerika, dan dia sangat terkenal dengan khotbah di televisi dan radio, dia menyampaikan demikian, Rosario adalah kitab bagi mereka yang buta, di mana jiwa-jiwa melihat dan di sana ditampilkan drama kasih teragung yang pernah dikenal dunia. Rosario adalah kitab bagi mereka yang sederhana, yang mengantar mereka masuk ke dalam misteri-misteri dan pengetahuan yang lebih memuaskan hati dari pendidikan manusia. Rosario adalah kitab bagi mereka yang lanjut usia, yang matanya tertutup terhadap bayang-bayang dunia ini dan terbuka pada dunia mendatang. Kuasa Rosario melampaui kata-kata. Sangat bagus sekali Bapak Ibu. Karena di dalam peristiwa-peristiwa Rosario sebetulnya diungkapkan apa yang menjadi hidup Tuhan Yesus sendiri, sumber iman kita. Dan Rosario itu sendiri ketika kita mendoakan, kita merenungkan misteri-misteri penyelamatan yang terjadi dalam Kristus, mulai dari peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan peristiwa terang. Itu yang disampaikan oleh Uskup Agung Fulton Sheen. Jadi mereka yang tidak bisa membaca, yang sudah matanya terganggu, sudah hanya bisa melakukan sendiri, maka Rosario adalah kitab bagi mereka ini. Sedangkan Paus Fransiskus pada waktu 8 Oktober 2020 mengatakan demikian. Hari ini adalah pesta Santa Maria Ratu Rosario. Ini disampaikan 7 Oktober dan kemudian diliput oleh pers, dilansir oleh pers 8 Oktober. Hari ini adalah pesta Santa Maria Ratu Rosario. Terutama dalam bulan Oktober ini saya mengajak semua orang untuk menemukan kembali keindahan doa Rosario yang telah memelihara dan menjaga iman umat Kristiani selama berabad-abad. Doa Rosario merupakan renungan atau kontemplasi tentang tahapan kehidupan Yesus bersama Bunda Maria dan merupakan senjata yang melindungi kita dari kejahatan dan godaan. Bahkan di saat ini, di masa pandemi ini, perlu memegang Rosario di tangan kita untuk berdoa untuk kita, berdoa untuk orang yang kita cintai, dan berdoa untuk semua orang. Sebuah senjata yang menurut Paus Fransiskus sungguh memiliki nilai ilahi yang tinggi dan menjaga iman umat Kristiani, memelihara iman umat Kristiani selama berabad-abad. Maka Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita diajak untuk semakin mencintai Rosario. Rosario Suci kita tahu merupakan doa yang paling disukai umat Katolik. Anak-anak pun sudah bisa belajar untuk berdoa Rosario di banyak lingkungan, entah di kota atau di desa, anak-anak sudah ikut mendoakan Salam Maria bergantian dan diberi tugas untuk memimpin doa Rosario. Itu sangat bagus. Di dalam doa Rosario Suci bersama Bunda Maria, umat diajak untuk merenungkan kembali misteri penebusan oleh Yesus Guru dan Tuhan. Doa Rosario membantu untuk berkembang dalam penghayatan iman akan misteri-misteri yang direnungkan dan sekaligus memohon kepada Bunda Maria
untuk mengantarkan doa-doa kita kepada Yesus, Guru dan Tuhan. Maka berdoa rosario adalah berdoa bersama Bunda Maria. Doa rosario suci ini lahir dari kerinduan umat untuk berdoa seperti para biarawan dan para imam yang mendaraskan mazmur setiap hari. Tetapi umat beriman tidak mungkin melakukannya karena buta huruf. Pada waktu itu yang bisa memiliki brevir hanya para biarawan dan para imam, yang mereka orang-orang berpendidikan, sedangkan umat biasa tidak bisa membaca. Tapi mereka ingin beribadat seperti itu, ingin berdoa seperti itu. Lagi pula buku brevir sangat mahal pada waktu itu, dan sekarang pun juga masih mahal. Bukan hanya pada waktu itu, sehingga umat rindu berdoa seperti itu. Maka sebagai gantinya mereka mendoakan Bapa Kami dan Salam Maria setiap hari sebanyak 150 seperti jumlah mazmur. Setiap hari. 150 seperti jumlah mazmur. 150 Bapa Kami dan Salam Maria. Butiran atau manik-manik rosario itu untuk membantu menghitung jumlah yang didoakan. Jadi itu membantu untuk menghitung satu demi satu. Maka pada abad 12 sampai 15, umat mendoakan rangkaian 150 Bapa Kami dan Salam Maria secara bergantian. Salam Bapa Kami, Salam Maria, Bapa Kami, Salam Maria, begitu maksudnya. Dan dihubungkan dengan misteri sukacita, misteri duka cita, dan misteri sukacita surgawi. Masing-masing 50 kali Bapa Kami dan Salam Maria. Dan barulah pada abad ke-16 mulai diperkenalkan 5 misteri dalam 3 peristiwa. Tentu apa yang saya sampaikan sangat sedikit dari sejarah rosario. Masih banyak yang dilakukan. Santo Dominikus misalnya yang membawa umat untuk bertobat dengan doa rosario ketika dia menjadi misionaris. Lalu pada abad 16 mulai diperkenalkan 5 misteri dalam 3 peristiwa, yaitu peristiwa gembira yang akan kita renungkan dalam ibadat rosario tahun ini. Maria menerima kabar gembira, Maria mengunjungi Elizabeth, Yesus dilahirkan di Bethlehem, Yesus dipersembahkan di dalam Kanisah, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Lalu peristiwa sedih, Yesus yang berdoa kepada Bapaknya di surga dalam sakrat maut, Yesus didera, Yesus dimahkotai duri, Yesus memanggul salibnya, Yesus wafat di salib. Semua doa rosario bersumber pada misteri penyelamatan oleh Kristus. Peristiwa mulia, Yesus bangkit dari mati, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun atas para rasul, Ibu Maria diangkat ke surga, dan Ibu Maria dimahkotai di surga. Setelah sekian lama, rosario dihidupi dan menghidupi umat Katolik, pada tahun 2002, Santo Yohanes Paulus II menetapkan peristiwa cahaya, yaitu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yesus menyatakan diri dalam perjamuan nikah di Kana, Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan, Yesus dipermuliakan, dan Yesus menetapkan Ekaristi. Sehingga yang tadinya 3, kemudian ditambah oleh Paus Yohanes Paulus yang sudah menjadi santo, menjadi 4. Demikian Bapak, Ibu, dan para saudara. Namun ada satu sejarah yang kita tahu, dan saya yakin semua sudah mengetahuinya. Sebuah peristiwa sejarah yang menjadikan doa rosario semakin dicintai oleh umat Katolik terjadi ketika sebagian Eropa pada waktu itu sudah diduduki oleh Kekaisaran Turki. Pada tahun 1570-an, waktu itu Kekaisaran Turki melakukan ekspansi ke Eropa Timur sejak tahun 1500-an sekian. Menghadapi ancaman Turki ini, Paus Pius V meminta seluruh umat Katolik berdoa rosario suci untuk memohon perlindungan Bunda Maria. Pada hari Minggu, 7 Oktober 1571, terjadi pertempuran besar di Lepanto antara pasukan Turki dan pasukan Eropa
yang kalah besar dalam jumlah. Pasukan Eropa hanya kecil, tidak sebanding dengan jumlah pasukan Turki pada waktu itu. Maka sejak subuh sampai petang hari, tanpa henti, Paus Pius kelima bersama banyak umat Katolik berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Meski nampaknya tidak mungkin meraih kemenangan karena kalah jauh dalam jumlah, namun akhirnya pasukan Eropa menang dalam pertempuran di Lepanto tersebut. Betapa dahsyatnya kekuatan doa rosario suci. Betapa dahsyatnya kekuatan doa rosario suci. Maka atas peristiwa tersebut, Paus Pius kelima menetapkan 7 Oktober sebagai pesta Bunda Maria Ratu Rosario, yang setiap tahun pada tanggal 7 Oktober selalu kita rayakan pestanya. Dan dalam perkembangan selanjutnya, bulan Oktober dijadikan sebagai bulan Rosario. Demikian Bapak Ibu dan para saudara, sedikit tentang kenapa Oktober ini menjadi bulan Rosario yang begitu mendasar bagi kehidupan iman kita bersama. Nah, dalam ibadat Rosario, sekali lagi nanti teks yang sudah atau nanti akan dibagikan ini berupa ibadat Rosario suci. Jadi bukan pendalaman iman. Temanya adalah mengenal Yesus, Guru dan Tuhan dalam peristiwa gembira. Maka peristiwa yang pertama, Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Bacaannya Injil Lukas bab 1 ayat 28 sampai 36. Saya menyampaikan beberapa pesan pokoknya saja. Pada peristiwa yang pertama ini, pesan pokoknya adalah mengenal Yesus Guru dan Tuhan berarti mencintai dan mengikutinya. Mengenal Yesus Guru dan Tuhan bukan sebatas pada pengetahuan, tetapi perjalanan seluruh hidup untuk mencintai dan mengikuti Yesus. Ketika Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel dan menyebutkan nama Yesus, anak yang kau kandung beri nama Yesus, Bunda Maria baru mengenal Yesus hanya nama saja dari malaikat Gabriel. Tetapi Bunda Maria, ya aku mau mengandung, mau menjadi ibu yang mengandung dan kemudian melahirkan. Kesediaan tulus untuk mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus adalah kesediaan untuk mencintai dan mengikutinya. Maka Ibu Maria baru mengenal nama saja. Semuanya belum ada apa-apa. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, Bapak Ibu dan para romo, Ibu Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya. Injilnya Lukas 1, 39 sampai 45. Ibu Maria mengunjungi Elisabet ketika setelah mendengarkan pesan dari malaikat Gabriel, dan dalam pesannya itu malaikat Gabriel menyampaikan bahwa Elisabet, sanakmu itu mengandung ini pada bulan yang ke-6. Kemudian Ibu Maria langsung pergi ke rumah Ibu Elisabet, melakukan perjalanan yang panjang, melelahkan tentu, sambil membawa Yesus dalam kandungan. Mengenal Yesus Guru dan Tuhan dalam peristiwa kedua ini berarti bersedia membawa Yesus menempuh perjalanan yang sulit dan melelahkan untuk mengasihi sesama yang membutuhkan. Ini Bunda Maria. Bunda Maria membawa Yesus di dalam kandungan dan melakukan perjalanan jauh untuk menemani Elisabet yang pada waktu itu sudah sangat lanjut usia, kita tahu, dan sudah dikatakan mandul, tetapi kemudian tiba-tiba dia mengandung. Menemani, membantu sampai melahirkan. 3 bulan Bunda Maria bersama Elisabet. Peristiwa yang ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Bacaan Injil yang kita renungkan, Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 7. Ini setiap kali kita dengarkan dalam peristiwa Natal,
Bunda Maria melakukan perjalanan yang juga jauh karena mengikuti sensus dari Kaisar Agustus bersama Bapak Yusuf. Dan kemudian karena ditolak, tidak ada tempat untuk bermalam, tidak ada tempat di penginapan, akhirnya harus berada di tempat yang sederhana untuk melahirkan Yesus. Yang sering kita diskusikan itu kandang atau itu gua. Itu kandang atau gua. Di kitab suci tidak disebut kandang atau gua, tetapi kita membuat kandang atau gua, tidak ada soal. Nah, disitulah kemudian mengenal Yesus Guru dan Tuhan di tempat yang sederhana. Di balik barang-barang yang sederhana, hanya ada palungan dan lampin. Di tempat sederhana, tempat yang sangat sederhana. Dalam keheningan, tidak ada siapa-siapa. Bersama mereka yang sederhana, para gembala. Di dalam cinta yang setia dan berani berkorban, Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Dalam kelemahan dan ketidakberdayaan, seorang bayi lemah dan ketidakberdayaan. Kita diajak untuk mengenal Yesus Guru dan Tuhan. Itu peristiwa yang ketiga. Jadi mengenal Yesus Guru dan Tuhan bukan di tempat yang hebat-hebat. Bukan hanya di tempat yang hebat-hebat. Bukan hanya di balik barang-barang mewah yang kita miliki mungkin. Bukan hanya di dalam keramaian keriuhan. Tapi justru di dalam keheningan. Bersama mereka yang sederhana. Yang biasa. Yesus hadir di situ. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Setelah 40 hari, Yesus berusia dan waktunya mentahirkan, Yesus dibawa ke bait Allah oleh Bapak Yusuf dan Bunda Maria untuk dipersembahkan kepada Allah karena anak sulung yang pertama, laki-laki, harus dipersembahkan bagi Allah. Taat kepada sabda Tuhan, taat karena juga melakukan kewajiban suci untuk beribadat kepada Allah. Mereka mempersembahkan Tuhan Yesus dengan mempersembahkan kurban merpati. Di situ bertemu dengan Simeon dan Hana, dua orang tua yang menyampaikan pesan-pesan kepada Bunda Maria tentang masa depan Yesus. Maka di sini kita menyaksikan bagaimana Bunda Maria mengungkapkan bahwa mengenal Yesus Guru dan Tuhan, mencintai dan mengikutinya berarti rendah hati, taat melaksanakan kewajiban-kewajiban suci untuk beribadat kepada Allah. Ini yang keempat. Sedangkan peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Lukas 2, 41 sampai 52. Kita tahu Ibu Maria bersama Bapak Yusuf dan Yesus melakukan perjalanan merayakan Paskah ke bait Allah. Dan kemudian ketika pulang, Yesus hilang. Setelah sehari, Ibu Maria mencari bersama Bapak Yusuf pada sanak saudara, ternyata hilang, tidak ada ditemukan. Dan 3 hari dia pulang melakukan perjalanan kembali ke bait Allah mencari Yesus. Dan Yesus sedang bersama para alim ulama, bersoal jawab tentang kitab suci. Kemudian Ibu Maria mengatakan, "Nak, mengapa engkau berbuat seperti itu pada kami?" Lalu Tuhan Yesus memberikan jawaban bahwa harus tinggal di rumah Bapa. Para saudara, di sini Bunda Maria mengalami jawaban yang dia tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka mengenal Yesus Guru dan Tuhan diperlukan hati yang tidak reaktif dengan emosi ketika mengalami peristiwa yang tidak dimengerti. Banyak di antara kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak dimengerti. Biasanya kita mengerti, ini maksudnya apa? Tuhan Allah ini maksudnya apa? Ini. Bersama Bunda Maria, mengenal Yesus Guru dan Tuhan, kita menerima itu dan memasukkan itu ke dalam
hati. Maka tidak reaktif dengan emosi ketika mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak dimengerti. Seperti yang baru saja kita alami. Kira-kira demikian, Bapak Ibu, pokok-pokok yang akan kita gumuli bersama selama 5 kali pertemuan. 5 kali ibadat. Namun sebelumnya saya ingin memberikan komentar sedikit bahwa ada dua hal yang sama dengan ketika bulan Mei, yaitu ketika bulan Mei Maria diberi kabar malaikat menjadi pertemuan yang pertama, dan Yesus yang diketemukan dalam bait Allah menjadi pertemuan yang ketiga atau keempat, lupa. Ketiga. Ada 2 hal yang sama. Kalau dalam bulan Mei itu adalah pendalaman iman, kalau sekarang bulan Oktober ini adalah ibadat. Tentu dengan perspektif yang berbeda. Nah, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada, lu kok podo ae dengan Mei? Enggak sama. Pasti tidak sama. Pasti tidak sama. Injilnya ada yang sama, ya. Tetapi pasti tidak sama. Kira-kira demikian Bapak Ibu, dan susunan ibadat rosario kita adalah lagu pembuka seperti biasa. Jika diperlukan, pilih sendiri lagu tentang Maria. Jika online, kita mengadakan ibadatnya online, sebaiknya yang nyanyi 1 orang saja supaya enggak kacau. Kono nyanyi, yo nek suarane podo, suarane kadang-kadang enggak podo, malah cekikian kabeh, ya 1 saja yang nyanyi, yang lain mendengarkan, gitu. Tapi ya jangan ditugaskan yang nyanyi seperti saya, pasti enggak karu-karuan nanti, pasti yang suaranya lebih bagus. Yang kedua, ada pengantar. Dalam bagian akhir dari pengantar, nanti disediakan pengantar itu, dipersilahkan membacakan intensi atau wujud doa yang diminta oleh umat. Ini permintaan dari banyak umat bahwa setiap kali berdoa rosario, umat meminta lewat WA, aku minta didoakan supaya anakku lulus, aku minta didoakan supaya sehat. Itu semua sebaiknya sebelum ibadat, intensi atau wujud itu yang minta didoakan dicatat dulu. Dan kemudian dalam pengantar nanti ada kesempatan untuk membacakan. Ada kesempatan untuk membacakan. Dipersilahkan yang memimpin doa ini membacakan atau bisa ditugaskan salah seorang. Lalu setelah pengantar kita doa pembuka. Dalam doa pembuka menjelang akhir diberi waktu hening agar umat dapat menyampaikan dalam hati intensi dan wujud pribadi. Jadi ada mungkin umat yang memiliki wujud-wujud pribadi yang tidak sempat disampaikan atau dicatatkan. Nah, bisa menyampaikan sendiri. Atau ya menjadi wujud pribadi sendiri. Nah, itu diberi waktu hening sebentar saja, setengah menit sampai 1 menit, agar umat bisa menyampaikan. Setengah menit juga mungkin sudah lama. Lalu setelah itu bacaan Injil. Sebaiknya ditugaskan kepada seseorang untuk membacakan. Jadi tidak perlu bergantian begitu. Misalnya ayat sana 1, ayat 2 sini, ayat 3. Nggak perlu. Kalau online biasanya lalu kacau. Tetapi kalau misalnya secara offline baik. Boleh saja monggo. Dan yang ditugaskan harus mempersiapkan diri terlebih dahulu sehingga dapat mewartakan sabda Allah dengan baik dan jelas. Sebaiknya jangan ditunjuk tiba-tiba, meskipun ya seringkali tidak mudah ini. Jadi jangan tiba-tiba begitu saja. Karena sabda Allah begitu berharga, maka sebaiknya mempersiapkan diri. Lalu diberi waktu hening, 2-3 menit saja, untuk merenungkan atau membaca ulang secara pribadi. Nah, setelah itu biasanya renungan. Namun sekarang ditawarkan membacakan surat kepada Bunda Maria. Jadi 5 pertemuan nanti ada pada bagian renungan ini disediakan surat kepada Bunda Maria nanti yang akan dibacakan. Maka
hendaknya ditugaskan seseorang untuk membacakan. Bisa saja kalau misalnya online ditampilkan di layar boleh, tetapi satu orang untuk membacakan. Jika mungkin seorang ibu atau pemudi, kecuali yang berdoa bapak-bapak tok, jadi ibu-ibu tidak ada ya biar bapak-bapak saja yang membacakan. Kecuali hendaknya ditugaskan yang membacakan seorang ibu atau pemudi. Hendaknya yang ditugaskan membacakan surat itu mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan membaca terlebih dahulu, kalau perlu beberapa kali, agar dapat merasakan kalimat-kalimatnya, tanda bacanya, dan rasa kalimat-kalimat tersebut, sehingga dapat membacakan dengan baik. Tidak membaca seperti membaca surat kabar atau membaca WA, atau bahkan ekstrem yang lain seperti puisi, malah juga nggak tepat. Yang penting dirasakan, dikunyah kalimat demi kalimat, kemudian disampaikan. Lalu hening, disediakan waktu hening 2-3 menit untuk mengendapkan pesan yang disampaikan. Setelah itu langsung saja rosario peristiwa gembira. Hanya rosario saja. Dan 5 kali ibadat rosario itu peristiwa gembira. Kita merenungkan peristiwa gembira, tapi ternyata rosarionya peristiwa sengsara, ya Kak. Peristiwa sedih, ya Kak, sambung. Jadi selama 5 kali itu peristiwa gembira terus. Enggak masalah, nanti enggak apa-apa, enggak, dinone apa enggak apa-apa. Pokoknya peristiwa gembira dipersilakan milih waktunya sendiri. Lalu setelah doa rosario, dan hanya doa rosario saja, Bapak Ibu, enggak perlu ditambah-tambahi yang lain. Kemudian doa dan lagu penutup. Lagu penutup jika diperlukan, pilih sendiri lagu tentang Maria. Kira-kira kalau ini dilakukan dengan lancar, kami mencoba waktunya antara 50 menit sampai 1 jam. Nah setelah itu mungkin Bapak Ibu bisa ngobrol atau bisa enggak tahu tanya sana tanya sini. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang perlu saya tawarkan kepada Bapak Ibu tentang apa yang bisa dilakukan, yang akan kita lakukan selama bulan Rosario.